17 tersangka dugaan suap jual beli jabatan tiba di gedung KPK Jakarta pagi tadi. Mereka dibawa dari Probolinggo setelah diperiksa penyidik KPK dengan pengawalan ketat. Tujuh belas tersangka kasus suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu pagi tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta dengan pengawalan ketat dari petugas kepolisian Polres Probolinggo. Para tersangka yang merupakan aparatur sipil negara dibawa ke Gedung Merah Putih KPK pada Jumat malam kemarin setelah menjalani pemeriksaan di Polres Probolinggo oleh penyidik KPK. Mereka langsung digiring memasuki Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut oleh penyidik KPK. Penyidik KPK turut membawa 6 koper berisikan berkas dan barang bukti suap serta turut mengamankan 2 unit sepeda lengkap yang diduga hasil dari suap jual beli jabatan. Sebelumnya KPK telah menetapkan 22 tersangka dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo. 5 diantaranya termasuk Bupati Probolinggo dan suaminya telah ditahan untuk 20 hari pertama sejak 31 Agustus lalu. Jual beli jabatan di tingkat desa yang dilakukan secara massal seperti ini. Nah, ini sangat mencederai dengan masalah memiliki kepala desa yang amanah dan memikirkan kepentingan rakyatnya. Perbuatan para tersangka ini juga tidak melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih dengan meminta imbalan atas jabatan, telah melanggar nilai anti korupsi yang seharusnya ditegakkan oleh para pejabat publik. Dalam operasi tangkap tangan terhadap Bupati Probolinggo ini, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp240 juta dan proposal usulan nama untuk menjadi pejabat kepala desa. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Angga Yosua, Yulia Lorena, iNews melaporkan. Sementara itu, spanduk-spanduk dukungan untuk pemberantasan korupsi di alun-alun kota muncul pasca ditetapkannya Budi Sarwono sebagai tersangka kasus dugaan pengadaan proyek di Kabupaten Banjarnegara. Spanduk sudah terpasang sejak malam tadi. Sejumlah spanduk dipasang di alun-alun Banjarnegara pasca ditetapkannya Bupati Budi Sarwono sebagai tersangka kasus dugaan pengadaan proyek di Kabupaten Banjarnegara. Spanduk-spanduk ini berisi dukungan kepada KPK agar memberantas praktek korupsi di Banjarnegara. Pemasangan spanduk ini dilakukan oleh Forum Banjarnegara Bersatu dan Forum Jasa Konstruksi Banjarnegara. Sementara itu, Bupati Banjarnegara Budi Sarwono ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan proyek di Kabupaten Banjarnegara. Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan Bupati Banjarnegara 20 hari ke depan sejak 3 September 2021. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Banjarnegara Budi Sarwono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait proyek pengadaan pada Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2018 dan gratifikasi. Selain itu, KPK juga menetapkan 1 tersangka berinisial KA selaku pihak swasta dan juga selaku tim sukses dari BS saat mengikuti pemilihan kepala daerah. Menurut KPK, Bupati Banjarnegara diduga telah menerima komitmen fee atas berbagai infrastruktur di Banjarnegara sekitar Rp2,1 miliar. Setelah KPK melakukan penyelidikan, maka kita tentu menemukan adanya bukti permulaan cukup dan kita tingkatkan melakukan penyidikan. Dan malam hari ini kita sampaikan pada rekan-rekan bahwa hasil kerja keras tersebut menetapkan 2 orang tersangka, antara lain atas nama BS, yaitu Bupati Kabupaten Banjarnegara, periode 2017-2022. Dan tersangka kedua adalah KA, pihak swasta. Para tersangka diduga melanggar pasal 12 huruf I serta pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua tersangka ditahan selama 20 hari ke depan dimulai sejak 3 September 2021. Budi ditahan di Rutan Kafling C1, sementara KA ditahan di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad Eri dan Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Bupati Banjarnegara membantah terima fee Rp2,1 miliar dari proyek pengadaan pada Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Lantas bagaimana sepak terjang Budi Sarwono sebagai Bupati Banjarnegara? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua LSM Pencegahan Korupsi dan Pungutan Liar Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Suyana. Selamat sore Pak Suyana. Ya, selamat sore Bapak.
Baik, Pak Suyana, Anda sebagai orang yang mengikuti sepak terjang dari Budi Sarwono selama ini, seperti apa sebenarnya sepak terjang khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Pak? Siap. Jadi selama ini kami dari pencegahan korupsi dan pungutan liar PKP itu ikut kiprah terjun ke lapangan semenjak sekian tahun yang lalu. Dan hasil penemuan di lapangan, hasil investigasi daripada tim-tim PKP yang ada, itu di sana terjadi ada beberapa kesalahan ataupun beberapa faktor yang kita terima atau kita dapat. Pertama adalah di Dinas PUPR. Itu terjadi markup anggaran. Itu proyek-proyek tingkat APBD provinsi maupun pusat itu dimonopoli kegiatannya. Sehingga dan jalan raya ya, sehingga masyarakat kontraktor di wilayah lokal itu jarang kebagian pekerjaan sehingga mereka mengadakan satu demo dan sebagainya. Yang kedua, gerakan intimidasi yang demikian dahsyat sehingga banyak pejabat terkait sampai ke kepala desa itu hanya sendiko dawuh bahasanya apa yang terjadi, apa perintah itu akan dilakukan. Kemudian yang ketiga tentang dana desa di Kabupaten Banjarnegara banyak yang diintervensi sehingga pelaksanaannya kades-kades tidak sesuai regulasi. Terutama bantuan-bantuan RPWH, rumah tidak layak huni, kemudian dana desa yang disalurkan ke masyarakat banyak yang tidak sesuai dengan spek maupun nominal. Rata-rata penerima hanya menerima material yang senilai jauh daripada spesifikasi yang ada. Yang keempat, sekolah desa tumbuh. Itu yang diprakarsai oleh putrinya. Itu pada waktu itu Mbak Lasmi, yang sekarang DPR RI Komisi 9. Itu setiap desa ditarik 2 juta per perangkat desa, satu desa 2 orang. Itu untuk mendapatkan satu pendidikan atau sekolah, tapi tidak pernah dilaksanakan. Itu yang membuat satu permasalahan sehingga masyarakat geram. Dan itu uang itu otomatis mengambil daripada dana desa. Yang terakhir kebijakan bupati yang selama ini itu membuat masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang tergabung dalam masyarakat Banjar Bersatu adalah marah. Itu yang kami terima, kami dapatkan di lapangan. Baik, Pak Suyana, kita akan elaborasi satu persatu dari tadi poin-poin yang Anda katakan. Pertama, markup anggaran. Di bidang apa saja markup anggaran ini dilakukan oleh yang bersangkutan, Pak? Ya, kalau kita ketemu di lapangan, berdasarkan informasi dan tanggapan daripada para kontraktor, itu adalah jalan. Kemudian pembangunan yang vital, itu rata-rata memang tidak akan kena orang. Jadi kontraktor wilayah itu tidak mendapatkan pekerjaan. Itu sudah diambil oleh orang-orangnya, Pak Bupati. Itu informasi yang kuat. Artinya tidak melalui sistem tender begitu, Pak? Kayaknya melalui sistem tender, tapi kayaknya tersistem. Itu yang terjadi. Baik. Dalam prakteknya ini kita ketahui Bupati Banjarnegara ini ada orang-orang dekat lah, katakan seperti itu, orang-orang kepercayaan. Apakah mereka ini juga berperan dalam praktek markup anggaran dan yang lain-lain, Pak? Ya, udah pasti. Informasi yang kita rangkum di seluruh lapisan masyarakat dan beberapa lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat luas itu terjadi seperti itu. Jadi tidak dipungkirin kejadian itu. Karena berulang kali masyarakat Banjar itu demo, tapi tidak pernah digubris. Selain proyek-proyek yang tadi Anda katakan, pengadaan barang dan jasa, kemudian proyek apa lagi, Pak, yang memang nilainya cukup besar sehingga mendapat perhatian masyarakat di sana? Ya rata-rata proyek-proyek yang dari APBD provinsi maupun APBD pusat. Baik, kalau ketika diamankan oleh KPK ini kan Bupati Banjarnegara juga selain yang bersangkutan juga diamankan orang kepercayaannya, Kedi Afandi ini. Anda mengenal Kedi Afandi? Kita tahu persis orang itu, tapi dia tidak pernah mau nemuin. Pada waktu ada beberapa investigasi. Karena mereka selain ketua tim pada waktu Pilbub, mereka juga memang orang-orang pilihan daripada Pak Bupati. Jadi tangan kanannya kalau kita tangan kanan artinya orang kepercayaan, Pak, ya? Betul, kepercayaan dan tahu persis sepak terjangnya Bupati.
Apa kemudian peran yang diduga selama ini dimainkan oleh Kedi Afandi terkait proyek-proyek di Pemkab Banjarnegara? Oke, jadi kalau permainan proyek itu tidak hanya di Kabupaten Banjar kayaknya ya. Permainan seperti itu dengan adanya satu lelang terkondisi, kemudian orang-orang yang dekat dan sebagainya, itu akan menjadi satu prioritas. Nah, akhirnya pengusaha-pengusaha lokal yang di lapangan, di wilayah Banjarnegara, kontraktor-kontraktor yang menghidupin orang banyak, mereka tidak mendapatkan pekerjaan. Karena dimonopoli bahasanya seperti itu. Dimonopoli khususnya dalam bidang-bidang infrastruktur, Pak ya. Kemudian apakah temuan-temuan atau dugaan-dugaan kecurigaan ini sudah pernah dilaporkan, Pak? Kalau kita lihat sudah, pada waktu itu masyarakat Banjar sudah demikian dahsyat mengadakan satu demo, kemudian mengadakan sosialisasi, mengadakan pertemuan dan sebagainya. Tapi kandas kalau kita melihat. Jadi masyarakat Banjar itu hampir frustasi pada waktu itu. Maka sekarang dengan ditahannya Budi Sarwono, Bupati Banjar, itu masyarakat berpesta pora dan senang. Puji syukur bahwa Banjarnegara terselamatkan. Itu yang mereka katakan. Baik, jika Anda katakan seperti itu artinya memang bentuk praktek-praktek markup, kemudian monopoli yang dilakukan oleh yang bersangkutan dan kawan-kawan betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Betul. Jadi itu dari atas sampai ke bawah. Dari instansi terkait SKPD sampai dari kepala desa itu terkondisi seolah-olah. Semua melakukan perintah sendiko dawuh, sendikone Pak Bupati seperti itu. Sehingga apapun yang dikatakan itu mereka harus ikut. Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi mereka. Baik, Pak, ini kan sudah diamankan satu orang kepercayaan dari Budi Sarwono, yaitu Kedi Afandi. Apakah masih perlu lagi atau di bidang-bidang mana saja yang perlu mendapatkan perhatian dari KPK untuk saat ini untuk memberantas korupsi di Banjarnegara? Siap. Jadi KPK kita minta untuk memperhatikan dana desa. Dana desa demikian dahsyat diberikan ke masyarakat desa untuk membangun desa masing-masing. Tapi di situ kemajuan Banjarnegara dengan adanya dana desa tersebut sampai saat ini masih kurang efektif dan kurang gregetnya. Karena ada beberapa hal yang menjadi satu tanda kutip masalah dana desa itu tadi. Kepala desa selama ini tidak ada yang ngaku. Dia tidak akan berani. Seperti anggaran sekolah desa tumbuh itu pun kita investigasi di lapangan, di masyarakat, di desa, perangkat desa tidak ada yang mau mengaku. Padahal jelas itu pakai dana desa. Baik. Mudah-mudahan penangkapan dari yang bersangkutan bisa menjadi awal dari praktek-praktek kecurangan yang terjadi di Banjarnegara selama ini. Terima kasih Pak Syuhana sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.